Kasih Kristus, kita berjumpa di dalam situasi yang gembira, situasi yang menyenangkan, karena berkat dan kemurahan Tuhan yang senantiasa kita terima di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan, dan firman-Nya akan memelihara kehidupan kita setiap saat. Lukas 21 ayat 7 dan 8 berkata kepada kita demikian. Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka." Kekasih Tuhan, sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang dapat dipercaya. Hari-hari yang kita jalani bersama ini, hari-hari yang kadang kita dibingungkan dengan sesuatu itu. Untuk menghilangkan kekhawatiran misalnya, banyak tulisan yang bisa kita baca bahwa kita harus berhati-hati. Mungkin kita harus pergi ke satu tempat dan seterusnya. Untuk menghilangkan tekanan misalnya, kita juga bisa membaca. Untuk kita bisa menenangkan pikiran misalnya, itu juga kita bisa merasakan bersama. Dan untuk apapun yang bisa kita temukan jawabannya di dunia ini sangat banyak. Dan bahkan kita sendiri bisa menciptakan itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Murid-murid saat bertemu dengan Tuhan bertanya, "Tuhan, kok banyak yang benar ya sekarang? Banyak ajaran-ajaran yang mirip dengan Tuhan. Banyak ajaran-ajaran yang mirip dengan ajaran-Mu, sehingga kadang kami bingung menentukannya." Firman Tuhan yang baru kita baca ini adalah perjumpaan murid-murid dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan dia mulai bertanya, "Tuhan, gimana nih? Gimana aku harus menentukannya supaya aku bisa mendapatkan kebenaran yang sejati itu?" Kemudian Yesus menjawab mereka, "Janganlah kamu disesatkan oleh sesuatu yang ada di sekitarmu." Dan Yesus mengatakan di sana, murid-murid mulai bertanya juga, "Tuhan, tandanya apa?" dan seterusnya. Yesus hanya mengatakan, "Waspada supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku," dan seterusnya. Jadi kadang orang mulai merangkai kata, merangkai kalimat dengan dasar firman Tuhan juga. Sehingga ketika seseorang merenungkan, seseorang mulai menjelaskan, seseorang mulai mengklaim bahwa itu pendapatnya dan itu adalah sebuah kebenaran, membingungkan juga. Karena kadang kita berjumpa dengan orang yang membuat sebuah pernyataan itu. Karena kadang kita berjumpa dengan seseorang yang membuat kalimat itu dan menciptakan kalimat itu. Dan banyak kita jumpai bahwa si pembuat kalimat itu sendiri tidak hidup seperti apa yang dia catat. Si pembuat kalimat itu sendiri mungkin hanya meminjam sahabatnya dan seterusnya tanpa dia mengetahui. Oleh karena itu Yesus mengatakan, kamu harus waspada kalau persoalan ini datang. Kamu harus waspada kalau peristiwa ini datang. Karena banyak orang yang memakai namaku. Banyak orang yang memakai ajaranku. Banyak orang yang mulai berpikir bahwa seolah-olah kebenaran juga dia miliki. Saat-saat di mana kita ada, saudara, mendapati sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita semua, kita sering juga menjumpai peristiwa-peristiwa seperti itu. Tetapi Yesus tetap mengatakan, kamu harus waspada. Itu artinya bahwa murid-murid diajak untuk kembali. Murid-murid diajak untuk menoleh kembali kepada ajaran Kristus. Murid-murid diajak kembali untuk melihat bagaimana Kristus adalah sumber kebenaran itu sendiri. Karena di dalam Kristus, kebenaran itu sangat nyata. Lihat ketika Yesus mengajarkan kepada mereka
bahwa ketika seseorang harus mengasihi, harus mengampuni, dia harus melakukan sebuah tindakan merendahkan diri dan seterusnya, Yesus bersaksi bahwa tidak ada hukum manapun yang melawan hal-hal itu. Itu artinya Yesus satu-satunya. Dan ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka di sana kita akan menjumpai bahwa ajaran Yesus adalah segalanya. Jadi kebenaran itu ada pada Dia. Oleh karena itu berulang kali Yesus mengatakan di kitab Lukas tadi bahwa waspada, kamu harus waspada. Artinya apa? Sangat dipesankan oleh Yesus bahwa kita harus kembali kepada ajaran Kristus yang sudah kita kenal sebenarnya. Harus mengasihi, harus mengampuni, harus taat kepada Tuhan, harus mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Saudara, kita harus melanjutkan kehidupan kita. Kita harus semangat untuk menjalani kehidupan kita. Dan lihat Yesus mengatakan pada kita, waspada dengan ajaran-ajaran yang ada, dengan disiplin-disiplin yang ada, dengan peraturan-peraturan yang ada. Kembali kepada ajaran Yesus adalah segalanya. Yesus memberkati.